Untuk ini kepada Ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Idrus yang datang dari Matabarak, waktu dan sempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nawwara qulubana bi nuril ma'rifati wal yaqin. Wa adkhalna ma'al anbiya'i wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Faqad Allah Ta'ala fil Qur'anil Mubin wa masdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda zikrul awliya'i tanzilur rahmat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, mungkin ada para habaib, wabil khusus guru Haji Samiun, ya sebagai warang ulun, warang. Bapak-bapak, ibu saudara sekalian, jika tidak dapat menyebutkan satu persatu, mohon ampun, maaf. Mudah-mudahan jangan mengurangi kehormatan bapak ibu saudara sekalian. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka peresmian Pondok Pesantren An-Nur yang dibimbing oleh Guru Haji Samiun. Sekaligus kita yaitu menakut seman haul, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, para pengikut beliau, yang mudah-mudahan kita bersama-sama dapat syafaat daripadanya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara sekalian yang ulun hormati, sebelum ulun menyampaikan Manahij Saman Al-Madani, alangkah lebihnya ulun memperkenalkan diri ulun sapian. Ulun ngaran ulun tadi yaitu sudah disebut Haji Muhammad Idrus dari Istanbul, dekat dengan Datuk Kalampayan. Kalau pian bisa anda ke Kalampayan, bisa singgah ke Mahulun Kaliukan, Kampung Baliuk-Liuk. Ulun 25 tahun di sana, orang terkenal yaitu bukan guru, pengulu. Tahun 1984 sudah jadi pengulu desa, menikahkan sampai 2008 kada bapak mulang terus kan nikahnya di KUA sepertaan. Jadi kada ada lagi bapak mulu desa, kada ada lagi sampai dulu. Jadi kenal di sana di mana pengulu Haji Muhammad Idrus. Situ orang mencari nama ulun. Tapi walau banyak menikahkan orang, sudah di sini di sikungannya. Bapak ibu saudara sekalian yang ulun hormati, bermula manaqib Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani itu benar-benar adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adalah yaitu seorang yang bernama Sayyid di kota Madinah.
menunggu pintu hadratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman dahulu, apabila orang ingin ziarah ke makam Rasulullah, dibawa sidin, naik dulu ke rumah sidin, diberi makan oleh sidin, diberi minum oleh sidin karena pamurahnya Saman Al-Madani. Sesudah diberi makan, diberi minum oleh Saman Al-Madani, baru dibawa sidin ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, di Saman Al-Madani, ini yang ziarah bertemu sampean Haji Muhammad Idrus di zaman dahulu. Semua orang ziarah di makam Rasulullah itu adalah naik ke rumah sidin, diberi makan oleh sidin, diberi minum oleh sidin dulu. Karena pemurahnya, karena Saman Al-Madani adalah menunggu pintu hadrat Rasulullah SAW. Kalau di Martapura, yaitu adalah yang ampun wilayah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari. Jadi kalau orang hendak ingin pulang namanya izin dulu, orang Martapura itu lawan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang menunggu pintu hadrat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Sebopol Martapura. Ini ada satu riwayat Habib dari Surabaya. Habib datang ke rumah Syekh Muhammad Zaini Abdul waktu di Keraton, dulu kan mengaji di Keraton. Waktu mengaji di Keraton itu datang Habib Ahmad ke sana. Setelah datang Tuan Guru Zaini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu bukan orang Jawa biasa, bukan orang biasa, pasti sudah habaib, sudah jelas habib sudah, karena karomatnya adalah Syekhul Akbar, karomatnya terbesar. Ada mungkin orang Jawa biasa, ujar guru sakumpul biasa jadi pe, dan apa sih adalah orang besar, orang karunia. Ternyata diteliti adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan, habib dari Hindia. Malam hari jam 1, maka adalah habib itu izin ziarah non Syekh Salam, adalah guru sakumpul Martapura, guru ulun ziarah dulu ke Kalampayan jam 1 malam. Tiba-tiba tulak, yaitu habib tadi Kalampayan, pakai mobil. Ternyata sudah duluan Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani menunggu di pintu hadrat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Duluan, mungkin terbang dulu. Jadi yang menunggu ada pintu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Sakumpul. Setiap daerah itu ada ampun wilayahnya. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, karena kota Madinah itu adalah wilayahnya Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani ampun wilayahnya. Jadi kalau orang tolak haji, umrah, umpamanya harus dulu bersalam ke Saman Al-Madani, karena Syekh Saman Al-Madani sudah wafat, tiada ada lagi. Jadi sekurang kita bersalam dulu. Habis sampai kota Madinah bersalam. Makanya kalau kita anak umrah, anak haji, mengaji dulu agar supaya duitnya kan banyak sampai 35 juta, dulu haji sampai 50-an juta. Jadi kita adalah mengaji dulu ke tuan guru ya Allah, supaya adalah itu berhasil. Ia disebut adalah umrah yang mabrur, haji yang mabrur. Itu ampun wilayahnya. Setiap wilayahnya di Martapura ada wilayahnya dan guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di Banjar itu ada ampun wilayahnya siapa? Habib Hamid Ibnu Abbas Al-Bashim Basiri. Kalau di Marabahan ada pemimpin siapa? Syekh Abdul Samad dan Syekh Jamaluddin Marabahan. Kalau kita ke Kandangan ada ampun wilayahnya siapa? Ampun wilayahnya Jarwal Bedatu Ahmad Balimau Kandangan atau Syekh Sakduddin Kandangan. Kalau kita ke Sampik ada ampun wilayahnya siapa? Jarwal Syekh Abu Hamid Sampik. Kalau kita ke Kota Baru ada ampun wilayahnya siapa? Ujar guru itu Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Muhammad Aswad. Itu jalan Kai Lamak, jalan Sidin Lamak dulu. Kalau kita ke mana ke Tanjung, mungkin ada wilayah siapa? Menurut kan ada sini siapa? Syekh Muhammad Nafis dan Idris. Kalau ada, nah di wilayahnya. Kalau kita ke Tenggarong ada ampun wilayahnya siapa? Yaitu adalah Syekh Abu Talha Tenggarong Samarinda. Kalau kita ke Berau ada ampun wilayahnya
siapa Syekh Ali Junaidi Berau. Jadi ada mereka izin kita kalau kita hendak bepergian dulu dengan para wali-wali itu. Jadi itulah semua menunggu adalah pintu-pintu wilayah itu ada seorang walinya. Sesaman Al-Madani adalah seorang ahli syariat, ahli tarekat, ahli hakikat. Itu dikata orang adalah rajanya segala wali. Orang mengatakan wali kutub. Beliau itu rajanya segala wali kutub. Itu di zaman beliau. Sekarang wali kutubnya siapa? Mungkin kita tahu, mungkin di Hadramaut, mungkin dikatakan orang di Jalan Habib Umar. Insyaallah doakan dulu tanggal 26 bulan Laksana, 26 Juli Laksana, insyaallah doakan dan sehat walafiat. Sudah betul layak-layak berjalan, jadi alhamdulillah sehat. Ada Habib Umar kata orang sekarang kutubnya sekarang di zaman sekarang. Sesaman Al-Madani itu adalah seorang wali kutub. Barang siapa berkehendak ziaratan kubur Rasulullah SAW padahal dia dan minta izin kepadanya, seorang wali besar kita, niscaya adalah ziarah itu sia-sia jika sah pada lahirnya sekalipun. Dan tabiatnya rendah kasih sayangnya kepada orang yang talibul ilmi. Kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi, kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Jika di pondok pesantren ini Allah ini banyak menuntut ilmu, kita kasih apa, kita berikan harta kita, tenaga pikiran kita, membantu kita sedang di pondok pesantren karena dia jurusan ada ilmu agama Allah semua. Beri akhirat kita, akhirat kita. Kalau kita sudah matian, apa harta kita untuk apa? Tidak ada artinya untuk harta kita. Sedikit ada. Kalau kita mati Tuhan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa qum minas shalihin. Teriak kita, sudah kita dikuburkan, diterkinkan, gulingkan orang, teriak kita sebutan Rabbi Tuhan, bahasa kitanya. Boleh katakan ulun ke dunia barang sebentar. Kada usah seminggu, kada usah sebulan, kada usah setahunan, kada usah. Ulun boleh ke dunia kada nak sembahyang, kada nak puasa, kada hendak artinya nak haji 10 kali kada. Cuma adalah hendak bersedekah. Kita boleh bersedekah ya Allah. Itu je hendak sedekah. Harta ada dihabiskan untuk akhirat. Semua para alim ulama, siapapun orangnya pasti teriak. Bisa dibangun teriak. Makan ayam orang jadi ngantuk kan. Nah itu kita, itu sebenarnya kita gunakan harta kita untuk guru-guru kita, untuk murid-muridnya, untuk siapa, untuk pesantrennya. Kita gunakan harta kita. Kita fa'asad dapat wakum minasal, maka jadilah aku orang yang solih. Yaitu wakum minasal, jadi orang yang solih. Itu orang ada rajin sedekah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, semua wali-wali sifatnya ada dua. Yang pertama pemurah, yang kedua tidak pemarah. Pemurah orangnya, tidak pemarah, tidak pernah marah. Siapapun memusuhinya, menghinanya, mencaci makinya, tidak pernah marah. Pemurah orangnya. Nah ini coba lihat kita orang pemurah. Contoh Imam Nawawi sedang mengarang kitab suatu matang. Mengarang kitab dahulu orang menulis kitab itu centahnya ada wadah indahnya dengan adalah polpennya seperti biji waluk gitu. Imam Nawawi malam datang mengarang kitab. Datang seekor lalat. Seekor lalat datang minum cinta beliau, sampai kenyang beliau. Dia katakan, beliau biarkan sampai kenyang. Lalat sampai kenyang terbang. Tidak berapa lama adalah Imam Nawawi wafat. Wafat itu bukan mati, bukan meninggal dunia, itu wafat. Karena beda. Kalau orang mati cerai ruh daripada jasad, buruk belum kubur. Itu. Kalau orang meninggal dunia ada kurus karing dalam kubur, beda. Kalau orang berpulang rahmatullah, lemak gemuk putih kuning, bahkan kainnya pun sudah ratusan tahun, kada pernah buruk.
Tebelannya pun, pakunya pun kada pernah ketakar pakunya. Ayo, orang bermohon rahmatullah. Orang wafat tidak ada lagi dalam kubur. Sudah adalah yaitu bertemu zat tubuhnya dengan rohnya, bertemu dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi wafat pada waktu itu. Para ulama melihat Imam Nawawi di dalam surga yang sangat indah, luar biasa sejarah memandang, maka adalah yaitu para ulama berkata, bi ayyi syai'in nilqal manzilata ya sayyidi, dengan sebab apa mendapat tempat yang layak surga yang luar biasa ini wahai Tuhan. Ujar sesaman Al-Madani, ajar adalah Imam Nawawi bukan karena amalan, bukan karena ilmu, cuma bersedekah, memberi cinta, lalat minum, itu aja. Apalagi kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk agama, untuk akhirat kita. Nah, itu mencontohkan kepada kita seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah itu kita kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan kasih sayang kepada orang yang alim, sayang kepada orang alim, dan kasih sayang kepada orang yang salih, dan kasih sayang kepada orang yang fakir dan miskin. Kita sayangi, kita hormati. Nama surga, itu mudah surga. Mudah surga. Kita mencintai guru kita, menghormat guru kita bersyafaat kepada semua murid-muridnya, guru kita bersyafaat kepada semua keluarganya, guru kita bersyafaat kepada jiran tetangganya semuanya. Coba contoh, ada satu contoh. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang guru besar, wali kutub di zaman dulu itu. Datang seorang murid meninggal ayahnya. Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong, ayah saya meninggal dunia. Beri syafaat ayah saya. Tolong Syekh Abdul Qadir Jailani. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, pernahkah Abah Hikam duduk di majelis aku ini? Tidak pernah guru. Kalau tidak pernah, apanya yang saya beri syafaat? Tolong aja guru, ayah saya beri syafaat. Pertolongan sahabat Rasulullah SAW. Pernahkah ayahmu bersalaman non aku? Nah, ini orang bersalaman non guru, ya Allah, luar biasa bersalaman non guru itulah. Tidak pernah guru bersalaman non sampian. Apanya yang saya beri syafaat? Tolong aja guru, apa belum? Pernahkah Abah Hikam menjanaki muhaku, menjanaki wajahku? Karena apabila kita menjanaki wajah seorang alim sama dengan menyenangi wajahnya Sayyidil Wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah juga guru. Kapan yang saya beri semangat? Cuma guru. Abah ulun pernah melihat sampean berkuda di muka rumah ulun sekejapnya debu kuda pian. Cuma melihat debu kuda seorang alim sudah diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Rasulullah SAW. Jadi kita sesuatu pekerjaan kita, sesuatu amal ibadah kita, wasilah dulu, berwasilah. Melalui pengkaraan, tidak bisa kita melalui pengkaraan. Tidak bisa. Karena para nabi, orang saleh, para wali, orang-orang dulu berwasilah. Apa wasilah? Wali-wali Rasulullah, wasilah dulu kita. Kullum minal anbiya'i wal ulama'i wasalaful ummati kulluhum yatawassaluna amalan biqauli ta'ala waqabu ilaihil wasilah ay yataqarrabu. Semua para nabi-nabi, semua para wali-wali, semua mereka yang berwasilah karena mengamalkan Al-Quran. Waqabu ilaihil wasilah, carilah wasilah, karena wasilah itu ay yataqarrabu, agar dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa wasilah kita? Wasilah dengan Sesaman Al-Madani, wasilah dengan Syekh Muhammad Al-Banjari, wasilah dengan Rasulullah SAW. Itu pintu hadar masuk kita ke dalam rumah. Kita tidak dapat masuk ke dalam rumah kalau ada melalui pintu, melalui lawang dulu. Siapa Sayyidil Wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berwasilah. Bapak Ibu saudara sekalian, hormati ulun pakai sah sedikit.
ulun kada bangga diri, kada minta muliakan, kada minta puji, kada minta hormat, kada bangga diri dan kada takabur diri. Ulun diundang di Medan, ceramah di Medan. Apanya yang ulun ceramah? Ulun kada bisa bahasa Medan, kada bisa bahasa Medan, bahasa Indonesia. Menyambat saya gini bingung karena regol kan rasa kada bisa nyambat saya ya ulun pian gitu. Kada bisa nyambat ceramah di surau di majelis orang sana itu. Apa yang bisa? Wasilah dulu Syekh Muhammad Arsad Al-Ghazali. Ternyata sejam ceramah. Apa? Pahamkah sekalian? Paham guru. Paham. Apa disampaikan? Wasilah dulu kita. Kada bisa ada wasilah. Jadi perkatu dipahamakan. Sejam baru makan karena orang salaman pakut cium sebenarnya di sana. Itu wasilah lawan wali-wali Allah Subhanahu wa taala kita. Melalui mana kada bisa masuk ke dalam rumah lamun kada melalui pintu. Kada bisa masuk menemu zat Allah Subhanahu wa taala lamun kada melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Para wali nurnya para Rasulullah, nur para wali dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nur ulama dari nur para wali-wali, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Nah itu. Jadi kita ini alhamdulillah kita seberkaan di sini ya Allah dengan adalah pesantren itu yang disebut tadi pesantren An-Nur. Mudah-mudahan Allah SWT lancarkan segala-galanya, rezekinya dimudahkan segalanya. Kita semua ada untuk ibadah, untuk akhirat kita. Akhirat itu alam terakhir, karena alam terakhir tidak ada alam yang lain lagi. Wa inna yawma inda rabbika kalbi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di akhirat itu 24 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun di dalam dunia. Bayangkan, dalam dunia 1000 tahun, di akhirat cuma 24 tahun. Kita tidak ada. Namun kita tidak ada, sangu kita tidak ada kita untuk bakal akhirat kita, maka kita adalah di akhirat itu kegelapan. Kuburan sudah berteriak, sudah memanggil kita. Ujar kuburan, saya rumah yang sempit, saya rumah yang gelap, saya rumah yang ada cacing dan ulat di dalamnya. Itu tempat kita semua, kita ahli biar kita itu. Ini harus kita jadi pesantren, pengajian kita tingkatkan terus kita. Mudah-mudahan dengan berkat wali Sesaman Al-Madani menangkap Sesaman Al-Madani sedikit di sini, kita Allah Subhanahu wa taala barakat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Apa yang ulun sampaikan sedikit tadi karena ulun jauh boleh, ulun ada singgah lagi di Balangan, ada singgah lagi di Balangan kita. Jadi mohon ampun maaf ulun lah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.